Halo, selamat malam teman-teman. Halo, halo Suara saya Pak. Ada Pak, ada. aman ya? Oke, Aman Pak, aman. itu biasa. Saya absen dulu ya. Angga Aditya ada. Ada Pak, ada. Oke, Brilian Dwi Cahyo belum join. Ayatullah Humaini, Dani Soehartono, Dede Anton Wibowo ada. Hadir Pak, Kayaknya. hadir. Oke. Fajar Nur Sidik belum join. Gilang Setia Darmawan, Lesmareto, Marcelinus Carles, ada ya. Muhammad Ramlan Dulugani. Hadir Pak. Oke. Muhammad Azam Sidki, Izin sakit, Pak. Muhammad Hasbi. Kenapa? Azam sakit. Oh, sakit ya? Iya. Muhammad Hasbi Asidiki, Nahda, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Putri Dea Amanda. Hadir, Pak. Minggu kemarin nggak hadir ya? Iya, Pak, sakit. Oke, saya kuning ini. Samsul Ma'arif, Serdi Victor Gulo, Widuri. Hadir, Pak. Oke, Mas Ikrom nggak ada ya? Belum. Oke, oke. Terima kasih teman-teman udah hadir di pertemuan 4 ya. Kita masih ada PR sih untuk kelas pengganti, tapi Jumat kemarin saya belum bisa ya. Nanti saya kabari kalau udah ada waktunya untuk kelas pengganti. Sebentar. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di pertemuan 4 untuk mata kuliah DPPL ya, Dasar Pengembangan Perangkat Lunak. Kalau di kemarin ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa di DPPL? Oh, kayaknya materi belum saya upload ya. Oke, kalau kemarin kita belajar soal software proses ya, teman-teman. Mungkin ada yang masih ingat. Saya coba highlight sedikit ya. Nah, jadi kemarin kita udah belajar soal software proses, di mana ada 6, 6 proses. Yang pertama dimulai dari communication, lalu ada ke planning, modeling, construction or build, deployment, dan terakhir adalah maintain atau operation. Nah, ada yang masih ingat nggak nih, communication tuh ngapain sih sebenarnya di depan itu kita? Ada yang bisa bantu saya? Mungkin Mas Angga masih ingat nggak nih, communication itu fokusnya apa sih gitu? Yang lain mungkin ada yang masih ingat? Jadi dalam pengembangan perangkat lunak, di mana kita pasti di awal itu ada communication. Di mana kemarin saya sebut bahwa di sini kita harus berempati atau memiliki empati terhadap user ya. Kita harus memiliki point of view sebagai user. Nah, di communication sendiri kemarin eh, kita melakukan gathering requirement ya, di mana di sana kita mendengarkan masalah atau pain point dari klien kita dan kita menerjemahkannya menjadi kebutuhannya mereka gitu ya. Ya kita kita
lihat kebutuhannya ya. Dan memang kemarin kalau kita lihat bahwa klien itu belum tentu bisa mengeksplain atau menjelaskan kebutuhannya mereka, tapi mereka sebagai apa ya, sebagai orang yang menjalankannya sehari-hari itu mereka cuma tahu ini yang kita proses, pain point kita di sini. Nah, terkadang kita sebagai eh orang IT kita perlu tahu juga nih, kita perlu bisa mendefine kebutuhan mereka. Di mana nantinya kebutuhan mereka itu kita lakukan validasi kembali dan kita melakukan verifikasi kembali terhadap kebutuhan itu ya eh, kepada klien kita. Nah, nanti juga kita akan bahas juga ya bahwa di kebutuhan itu ada fungsional dan non fungsional. Oke, kemarin juga kita udah belajar ya ini software process activities ya. Ini menurut framework ada 4. Pertama software specification atau kita biasa sebut requirement engineering. Sorry, tadi ada anak nyamperin tadi. Oke, di software process activities ini kita pertama ada belajar soal requirement engineering ya. Ya ini bagaimana ilmu untuk kita melakukan requirement gathering lah istilahnya. Di sini kita mendefine main functionality ya. Jadi kebutuhan utama untuk fungsional itu apa aja dan non fungsional dari software dan juga constraint terhadap surroundingnya lah. Kayak constraint terhadap sekitarnya tuh apa aja nantinya. Lalu kita masuk ke software design and implementation. Kita udah dapat requirement-nya, kita melakukan desain, kita melakukan eh entah itu integration-nya, arsitekturnya, atau mungkin nanti model database-nya. Nah, itu kita melakukan desain. Dan juga di sini ada implementation, di mana kita melakukan pembuatan dari perangkat lunak itu sendiri. Oke, setelah itu selesai, maka dilakukan verification dan validation. Ya, the software must conform to its specification and meets the customer need. Ya, software itu perlu dilakukan konfirmasi terhadap spesifikasi yang udah kita declare di dalam activities pertama. Apakah udah sesuai atau belum? Dan harus sesuai dengan kebutuhan customer. Lalu yang terakhir software evolution ya. Setelah udah berjalan, eh, maka software perlu di maintenance ya. Karena harus inline dengan kebutuhan bisnis yang ada. Gitu. Kemarin juga kita udah belajar karakteristik dari proses yang baik itu bagaimana sih. Kemarin ada understandability, visibility, support ability, accessibility, reliability, robustness, maintainability, dan rapidity. Kemarin juga faktor penentu model itu apa aja. Ini ada software sendiri, skala, project, durasi, kebijakan dari perusahaan, resource, dan cost. Oke, nah kemarin juga kita udah sounding sedikit waterfall model ya, terus sequential model. Oke, materi hari ini kita akan belajar ke teknis lagi ya. Kita akan belajar soal variabel. Mungkin di algoritma dan struktur data juga mungkin udah sempat ya di sounding tentang variabel. Tapi di sini saya uh, mau mereview kembali ya tentang variabel itu seperti apa sih gitu ya. Terus nanti di materi ini juga kita akan membahas tentang clean code. Jadi bagaimana sih eh, coding yang baik gitu ya. Kita sebut clean code supaya memudahkan kita dalam melakukan maintenance dan mungkin nanti berkolaborasi dengan eh, orang lain gitu ya. Nah, jadi yang pertama variabel ya. Variabel di Java itu eh,
is a data container that save the data values during Java program execution. Ya, jadi dia bilang variabel itu pada Java itu adalah sebuah wadah ya. Wadah yang menyimpan sebuah nilai selama program dieksekusi. Entah itu sifatnya sementara atau memang itu adalah parameterized gitu ya, variabel yang di global variable gitu ya, misalkan. Oke. Nah, every variable is assigned a data type that define the type and quantity of value it can hold. Ya. Jadi setiap variabel itu diberikan tipe data yang menunjukkan tipe datanya apa, entah itu numerik atau karakter, dan kuantitas nilai yang dapat disimpannya. Jadi nilai dari si variabelnya apa, isinya apa, gitu ya. Variable is memory location name of the data. Nah, terus a variable is a name given to memory location. Is it the basic unit of storage in program? Jadi variabel ini bekerjanya di dalam sebuah memori dari perangkat atau server kita gitu ya. Jadi kalau kita kebanyakan variabel dan variabelnya unused, nah itu unused itu maksudnya nggak dipakai, yaitu bisa jadi memorinya akan termakan dan itu dapat menyebabkan performa program yang tidak baik ya. Makanya nanti akan menerapkan clean code. Nah, terus the value stored in variable can be changed during the program execution. Jadi value yang disimpan dalam variabel itu dapat berubah-ubah selama program eksekusi gitu ya. Tergantung ketika kita jalannya program itu kita men-set variabelnya itu apa gitu. Misalnya yang awalnya itu variabelnya adalah 1 gitu ya. Pas jalan nanti jadi 2, 3 ya kan, kalau di looping seperti itu ya. Kayak biasanya integer i gitu kan. I sama dengan 0 lalu i plus plus gitu kan, di dalamnya itu kan kita men-set variabel i-nya nambah satu-satu terus. Nah, jadi selama dia berjalan i-nya akan berubah-berubah. Oke. Terus a variable is only name given to memory location. Jadi variabel itu bentuknya adalah nama yang diberikan ke dalam lokasi dari memori kita gitu ya, server kita. Lalu all the operation done on the variable affects the memory location. Jadi ketika semua operasi yang dilakukan pada variabel itu selesai, itu akan mempengaruhi dari memori alokasi kita seperti itu. In Java, all the variable must be declared before use. Ya, harus dideklarasikan dulu sebelum digunakan. Oke, rules to declare a variable. Variable name can consist of a capital letters A to Z, lowercase letter A to Z, digit 0 sampai 9, and two special character such as underscore and dollar. Ya, jadi variable name itu dapat berupa huruf kapital ya, lowercase ya, huruf kecil, entah itu terus ada juga bisa dalam bentuk digit, dan two special karakter seperti underscore dan dollar gitu ya. Di variabel bisa digunakan atau bisa diberikan dengan karakter-karakter seperti ini gitu. Nah, terus the first character must not be a digit. Jadi di variabel itu untuk karakter utamanya nggak boleh bentuk digit ya. Jadi biasanya karakter biasa dulu gitu ya, alfabet baru ke digit. Lalu blank space cannot be used in variable name. Ya, jadi spasi itu nggak bisa digunakan di dalam penamaan variabel.
Nah, lalu Java keyword cannot be used variable names. Ya, Java keyword itu kayak for, continue, new, switch gitu ya. Boolean, byte, ya tipe-tipe data gitu, itu nggak bisa. Else, itu nggak bisa kita jadikan nama variabel. Oke, lalu variable names are case sensitive. Ya, case sensitive terhadap lowercase dan kapital gitu ya. Tapi ada beberapa yang pemrograman enggak sih. Oke. Lalu the maximum length of the variable is 64 karakter. Ya, maksimumnya adalah 64 karakter. Ya, underscore dihitung karakter juga ya. Tapi ya nggak mungkin juga ya, maksudnya kita membuat variabel dengan sepanjang 64 gitu ya. Di variabel itu nggak informatif gitu. Jadi kayak kita satu buah kalimat gitu variabelnya kan nggak mungkin tuh. Biasanya memang kan menjelaskan eh, variabel itu menjelaskan apa ya? Tip menjelaskan isi datanya tuh apa gitu ya. Misalkan nama ya nama gitu. Nggak perlu kita dipanjangin banget gitu. Biasanya cuma kayak nama mahasiswa ya nama MHS atau nama mahasiswa gitu. Tapi nggak sampai 64 karakter. Oke, variable names always should exist on the left hand side of assignment operator. Oke. Nah, ini contoh Java keyword ya. Yang pertama ada abstract, continue, for, new, switch, assert, package, synchronize, default, go to, boolean, dan lain-lain. Nah, ini nggak boleh dijadikan penamaan variabel atau bisa juga nggak bisa sih ini terus. Oke, bagaimana kita mendeklar sebuah variabel? Nah, yang pertama part dari variabel ada data type dan data name gitu ya. Dan yang terakhir adalah value-nya. Oke, Mas Lusmareto, nanti saya ganti ya. Nanti saya absen. Oke, how to declare variable. Yang pertama ada data type ya, tipe datanya apa. Tipe data ini harus menggambarkan dari isi value-nya nantinya. Misal isi value-nya adalah angka, biasanya kita taruh integer. Misal angkanya sifatnya ada desimal, itu kita biasanya pakai double bisa gitu ya. Float, nah, seperti itu. Jadi harus ada tipe datanya. Misal tipe datanya adalah varchar, maka diisi eh misal tipe datanya adalah alfabet gitu atau campuran, itu bisa kita isi dengan varchar seperti itu. Nah, terus biasanya tipe data char dipakai ketika teman-teman punya isiannya itu sifatnya fix gitu ya. Jadi misalkan nim misalkan panjangnya adalah 16 atau nick, dan nick kan panjangnya 16. Nah, itu biasa dipakai char karena tipe datanya karena value-nya tuh fix, nggak 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 beda-beda gitu ya. Kalau nama gitu biasa kita misal pakai varchar gitu. Karena memang kalau nama kan panjangnya beda-beda ya. Ada yang 2 suku kata, ada yang 3 suku kata, bahkan ada yang 1 suku kata. Nah, lalu yang kedua ada data name. Nah, data name ini adalah nama variabel yang diberikan. Nah, ini biasanya harus informatif. Ya kayak tadi nama mahasiswa. Ya harus jelas gitu namanya ya nama mahasiswa gitu variabelnya, dan isinya memang harus nama mahasiswa. Kita jangan kita udah declare nama mahasiswa isinya adalah NIM gitu ya. Itu akan bingung. Nah, in this way, a name can only be given to memory location. It can be assigned value in two ways. A variable initialization, assigning value by taking input. Oke, lanjut. How to initialize variable gitu ya. Kalau tadi kita melakukan declare, selanjutnya kita melakukan initialize atau melakukan pengisian value pada sebuah variabel.
Nah ini ada contohnya. Integer age sama dengan 20. Nah, ini integer adalah data type. Variable name adalah namanya. Value adalah 20. Nah, 20 ini yang kayaknya akan mereserve atau apa ya, kayak jadi memorinya ini di dalam RAM ini akan menyimpan untuk data tersebut gitu ya, value tersebut. 20 ini akan disimpan dalam uh, memori. Nah, ya ini 3 komponennya, tipe data that can be stored in this variable name given to the variable, lalu yang terakhir value. Isinya yang akan disimpan ke dalam variabel tersebut. Oke. Oke, di dalam tipe data, di dalam variabel itu terdapat 3 tipe gitu ya. Yang pertama ada local variable, instance variable, lalu static variable. Bentar ya, teman-teman. Sorry, masih commute. Jadi local variable itu adalah variabel yang di-declare itu di dalam sebuah kita sebut blok atau metode gitu ya. Jadi di dalam metode atau function itu terdapat variabel yang memang dipakai untuk metode tersebut gitu ya. Metode itu doang gitu, nggak yang dipanggil di tempat lain. Itu biasa disebut local variable. Nah, jadi variabel tersebut itu dilakukan atau dideclare di dalam blok atau metode. Lalu ketika function itu dipanggil, itu dia akan berjalan itu variabelnya. Tapi ketika function atau metode atau blok itu selesai, maka variabel itu akan destroy atau dihancurkan gitu. Sehingga nggak bisa dipanggil lagi di dalam di dalam metode lain atau function lain. Itu lokal variabel. Nah, lalu ada instance variable. Instance variable variabel dinamis yang dideklar di luar dari metode atau tadi blok ya. Jadi variabel itu declare di dalam sebuah class gitu ya. Di mana variabel ini nantinya kepakai untuk dipanggil di berbagai macam metode atau blok. Jadi nggak cuma satu metode atau blok yang pakai variabel tersebut gitu. Yang sifatnya adalah ini bisa dibilang kayak global variable lah.
Jadi bisa dipanggil di mana aja dan tapi sifat itu dinamis, di mana masing-masing metode itu bisa mengubah isi dari variabel tersebut. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah static variable. Nah, ini static variable adalah variabel yang di set up atau di declare itu di luar dari blok atau metode atau function. Tapi dia sifatnya adalah statik, tidak berubah-berubah gitu ya. Oke. Ya contohnya ini biasa kita pakai buat kayak connection string gitu ya. Untuk kita connect ke database, itu variabel-variabel biasanya kita memang sifatnya kan statik tuh, nggak berubah-berubah. Nah, ini kita pakai. Nah, kalau kayak uh, instance variable, nah itu biasanya yang sifatnya adalah dapat berubah-berubah gitu. Misalkan apa ya? Yang dapat berubah itu misalkan ya contoh kayak nama nama mahasiswa deh, misalkan di beberapa atau nilai gitu ya, nilai nilai rata-rata gitu yang biasanya kita bisa panggil di berbagai macam metode atau function, tapi nilainya tuh selalu berubah-berubah. Misal di metode A itu nanti di set maka hasilnya 8 gitu. Atau biasanya instance variable ini variabel-variabel yang memang sifatnya itu eh, parameter gitu ya. Parameter yang memang dipanggil oleh berbagai macam metode gitu. Dan parameternya itu kayak lanjutan gitu. Dan static variable juga bisa jadi parameter yang memang udah kita set. Misal tanggal hari ini gitu ya. Nah itu kan nggak berubah ya. Statik sifatnya. Paling berubahnya ya berubah hari gitu ya. Kalau memang berubah hari ya pasti berubah gitu ya. Tanggal hari ini. Oke. Setelah tadi kita belajar tentang variabel ya. Lalu masuk ke subprogram ya. Subprogram ini penting ya dalam pemrograman ya. Jadi kita tidak melakukan coding gitu panjang banget gitu. Tapi kita memecah-mecah menjadi program-program yang lebih kecil gitu ya. Supaya mudah dibaca, mudah di-maintain, dan kita mudah untuk trace-nya. Gitu ya. Subprogram is a program inside any larger program that can be reused any number of time. Ya, subprogram adalah jadi program yang berada pada program yang besar gitu yang dapat digunakan kembali sebanyak mungkin gitu ya. Jadi kita bisa call kembali subprogram itu sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi subprogram is implement using the call and return instruction in assembly language. Ya, jadi dia menggunakan metode call dan balikan nilai seperti itu. Okay, the call instruction is present in the main program and the return instruction is present in the subprogram itself. Jadi yang melakukan pemanggilan program itu biasanya ada di dalam sebuah main program. Jadi misalkan kita punya aplikasi perhitungan IPK gitu ya. Nah itu kita pecah-pecah tuh misalkan dari subprogramnya yang pertama adalah menghitung nilai absen. Lalu ada subprogram menghitung nilai UTS. Nah itu kita pecah-pecah. Nanti ada satu main program yang dimana main program itu melakukan pemanggilan dari subprogram itu. Nah, nanti di subprogram itu kita membalikan sebuah nilai ke dalam main program itu. Nah, the main advantage of subprogram is the avoid repetition of code ya. Jadi karena kita memecahnya menjadi subprogram, kita udah mendeklar bahwa dalam dalam program nantinya akan kita pecah menjadi berbagai macam sub dan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Misal ada perhitungan absen, maka kita pecah ini
bagian subprogram ini untuk perhitungan absen. Jadi nanti kita udah nggak ngebuat lagi nih ketika programnya udah banyak, kita udah nggak perlu lagi ngebuat untuk perhitungan absen gitu ya. Jadi untuk menghindarkan dari eh code yang repetitif atau berulang gitu ya. Lalu allow us to reuse the same code again and again. Ya, jadi di garis bawahi avoid repetition. Lalu yang kedua adalah reuse the same code. Ini harus garis bawahin. Jadi kita bisa memanggil kembali. Nah, seperti ini. Jadi subprogram itu ada main program, ada subprogram. Di mana main program ini memanggil dari masing-masing subprogram. Nah, tapi kadang juga subprogram bisa memanggil subprogram lainnya gitu ya. Itu bisa juga. Oke, dari sini ada pertanyaan? Sebentar ya, teman-teman. Ya, eh selanjutnya adalah function. Oh iya, Mas Aprilian Dwi Cahyo. Nanti saya absen ya. Oke, function ini adalah bisa dibilang subprogram juga gitu ya, tapi dia fokus terhadap ngebalikin nilai gitu ya. Jadi langsung biasanya function itu dipakai untuk perhitungan-perhitungan kalkulasi lah, yang sifatnya adalah aritmatik gitu. Lalu function is reusable portion of a program, sometimes called a procedure or subroutine. Jadi biasa dipanggil juga prosedur atau subroutine. Lalu function itu like a mini program or subprogram. Lalu dia bisa can take in special input. Dia bisa mendap dia bisa menerima argumen gitu ya, menerima parameter yang di call ya. Jadi di dalam function kita bisa terima argumen atau nilai yang dilempar oleh siapa? Oleh yang memanggil function tersebut ya. Entah itu main-nya atau function lain. Lalu can produce an answer value. Jadi dia dapat membalikan nilai function itu. Jadi biasanya sifatnya adalah kalkulasi gitu ya. Nah ini function itu similar to the idea of a function in mathematics. Biasanya yang sifatnya perhitungan. Oke, kenapa kita menulis function gitu ya? Yang pertama adalah eh, divide and conquer ya. Artinya memecahkan gitu ya, memecahkan. Can breaking up program and algorithm into smaller, more manageable piece.
Jadi dia bisa dapat dia bisa memecah program atau algoritma menjadi lebih kecil gitu ya. Dan lebih didapat more manageable pieces. Jadi kayak bagian-bagiannya itu lebih mudah untuk kita lakukan manage gitu ya. Kita manage-nya gampang lah istilahnya. Karena dipecah-pecah menjadi lebih kecil. Lalu this makes for easier writing, testing, and debugging. Ya, jadi lebih mudah untuk kita melakukan penulisan codingnya, testing dan debugging. Termasuk testingnya apalagi ini ya, bagian unit test atau internal test. Nah, itu kan kita biasanya testingnya nggak keseluruhan program, tapi benar-benar program-program terkecil atau function-function terkecil dulu yang kita tes gitu ya. Biasanya kan kalau ada argumen ya argumennya langsung kita tembak aja gitu. Biarpun nantinya bisa jadi argumennya dilempar misalkan dari database atau dari API luar gitu ya. Tapi kita bisa function kita tuh bisa tembak 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 langsung gitu untuk nge-call-nya nantinya. Terus gampang untuk melakukan debugging gitu ya. Ketika error kita bisa trace-nya itu mudah. Karena kalau kita uh, next di debugging misalkan di beberapa uh, studio gitu kan, biasanya kita bisa jam jam into uh, function-function terkecilnya gitu ya. Oke, Mas Fajar, nanti saya absen ya. Oke, nah jadi karena kita udah sorry di studio itu misalkan eh kita melakukan debugging gitu, itu kan biasanya kita lebih mudah ya kalau kita memecah menjadi function. Jadi ketika kita next into atau kita masuk ke dalam bagian functionnya tuh langsung fokus terhadap function tersebut gitu ya. Jadi kita nggak baca-baca yang lain. Itu lebih mudah. Tapi kalau kebanyakan function juga kadang kita pusing juga ya. Ketika debuggingnya kita harus masuk ke function A dulu, lalu kita masuk ke function B. Nah, itu kalau benar-benar kita nggak tahu nantinya errornya tuh di mana. Tapi kalau misalkan udah per function sih harusnya kita naruh breakpointnya atau ya buat debug pointnya itu langsung menuju ke function tertentu gitu ya. Kalau kita benar-benar udah tahu function apa sih yang error gitu, itu lebih mudah kita dapatnya. Oke. Lalu also easier to break up the work for team development. Jadi dari project yang besar itu kita dikerjakan kan kolaborasi gitu ya. Karena kita memecah menjadi lebih kecil, itu kita gampang tuh membaginya dalam pengembangan gitu. Kita bagi-baginya assign ke developmentnya itu lebih mudah gitu. Karena kita bisa memecahnya menjadi lebih kecil. Oke, lalu yang kedua itu reusability ya. Jadi function can be called to do their tasks anywhere in the program as many times as needed. Ya, jadi function itu bisa dipanggil untuk melakukan pekerjaannya dimanapun di dalam sebuah program as many time as needed. Ya, jadi sebanyak apapun sesuai dengan kebutuhan. Lalu avoid repetition of code ya tadi udah dijelasin ya main fungsinya. Nah, benar tuh Mas Mas Mareto ya. Connect ke GitHub gitu dia bilang. Jadi ada namanya versioning ya. Versioning itu mudah untuk kita melakukan kolaborasi terhadap beberapa developer gitu ya. Ya macam-macam sih, ada GitHub, ada SVN, ada GitLab gitu ya. Nah, jadi kolaborasinya gampang. Kita bisa trace nih nantinya siapa yang melakukan commit seperti itu ya. Ya atau nanti di beberapa materi selanjutnya kita coba bahas sedikit sih tentang versioning kali ya. Karena ini pasti dipakai sih dimanapun. Dan ketika ini nggak ada gitu ya, versioning nggak ada, itu ya. Jadi ketika versioning nggak ada, itu kita agak bahaya sih
ketika melakukan development takutnya kita mengambil version yang lama gitu ya. Padahal udah ada perubahan di orang lain. Nah itu ketika kita melakukan deployment ternyata masih yang lama dan itu iya betul sebenarnya itu. Jadi itu agak bahaya gitu ya salah deployment karena saya pun pernah di satu perusahaan tuh ketika masuk itu nggak ada versioningnya. Jadi ketika kita melakukan package terkadang developer itu pakai package yang lama atau pakai benar-benar pakai eh class yang lama. Nah itu pas sudah deployment kok ada function yang nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama production yang sebelumnya. Nah itu bahaya di situ tuh. Bisa jadi bisnisnya keganggu semua gitu ya. Kayak penting sih emang versioning tuh. Akhirnya waktu itu inisiatif bikin pakai SVN sih. Memang masih lokal, belum sampai ke cloud gitu sih. Oke, ya nanti kita ada materi kali ya sedikit tentang versioning ya. Thank you Mas Lus itu. Oke, lanjut. Function can be ya tadi avoid repetition of code ya ini function utamanya fungsi utamanya ya kalau tadi kita lihat di depan tidak ada perulangan dari code di dalam sebuah program. Lalu function can be placed into libraries to be used more than one program. Ya. Jadi bisa kita masukkan ke dalam library dan bisa dipanggil atau digunakan lagi lebih dari satu program seperti itu. Asalkan ketika kita melakukan ya kita manggil package-nya ya. Kalau di Java tuh di atas kita panggil dulu gitu supaya kita bisa gunakan functionnya, class-nya. Nah ini contoh function lah. Kita punya function. Nah ini tadi kita declare variable int cc gitu. Int cc gitu. Int hitung luas persegi gitu. Nah ini functionnya adalah hitung luas persegi. Lalu di main, nah ini mainnya kita mendeklar f itu contoh fungsi gitu di ini ya di sini kita declare class-nya ini namanya apa ya lupa lagi konstruktor apa apa gitu lupa kalau nggak salah konstruktor contoh fungsi f new contoh fungsi gitu ya lalu kita luas persegi sama dengan di sini nih kita panggilnya nih di mainnya f dot hitung luas persegi kita panggil ini lalu f dot hitung luas persegi karena ya ini saya buat fungsinya tuh nggak pakai argumen di sini ya. Jadi dia sisinya ngambil yang 10, maka yang keluar adalah luas persegi sama dengan eh dia luas persegi sama dengan 100 gitu ya. Karena ini yang di return adalah luas, karena dihitung luas perseginya tuh int luas sama dengan sisi kali sisi. 10 kali 10 return membalikan nilai 100. Nah ini contoh hasilnya gitu ya. Sisi sama dengan 10, luas persegi sama dengan 100. Nah ini selanjutnya adalah prosedur. Mirip-mirip sih, tapi memang biasanya bedanya adalah metode atau prosedur itu tidak melakukan pembalikan nilai seperti ini. Jadi dia benar-benar lebih ke taksnya itu bukan ke matematika gitu ya, bukan ke formula base gitu biasanya. Nah, di method in Java can be thought of as group statement, ya dibilang group of statement that can be called as per requirement to perform some productive tasks. Jadi dia nggak fokus terhadap aritmatik gitu ya. Jadi dia perform some productive tasks. Jadi biasanya memang metode atau prosedur ini pasti eh, bagiannya atau row-nya itu pasti lebih panjang biasanya teman-teman. In Java, there are inbuilt method provide that can be used while Java programming. Jadi ada inbuilt method di Java tuh ada inbuilt method yang benar-benar metode bawaan dari Java-nya. Lalu we can write our own method ya. Jadi kita juga bisa dapat membuat
metode sendiri atau prosedur sendiri gitu ya. As well for implementing any particular logic. Ini we have already seen main method which is entry point for a Java program. Ya, main method ini adalah inbuilt methodnya. Jadi bawaan Java-nya lah. Jadi basicnya adalah main ini akan selalu dipanggil ketika program itu di call gitu ya. Program di compile atau di running. Pasti dia akan menuju mainnya dulu. Nah, ini JVM, ya JVM itu Java Memory ya kalau nggak salah. Java Memory calls in it to start the program execution. Jadi dia pasti manggil ke mainnya dulu. Jadi kalau kita melakukan tracing, sebaiknya kita lihat mainnya dulu sebelum masuk ke functionnya masing-masing atau metode masing-masing. Oke, prosedur, we can write two types of method Java. Yang pertama simple method, no parameter, nggak ada argumen, ya nggak ada lemparan lah. Lalu parameterized method, jadi ada parameter yang dapat dilempar atau di call gitu ya, atau bentuknya itu value dari eh mainnya atau prosedur lain yang manggil seperti itu. Jadi ada dua, sama sih dengan function, cuma beda penggunaannya aja. Oke, selanjutnya adalah clean code. Ya, jadi ini ada Martin Fowler. Any fool can write code the computer can understand. Good programmers write code that humans can understand. Jadi semua orang itu dapat menulis coding dalam sebuah komputer. Pokoknya semua coding itu bisa dibaca oleh komputer. Tapi ya kan kadang kita mikir gitu, yang penting komputernya bisa jalanin selesai gitu ya. Tapi sebenarnya programmer yang baik itu menulis coding yang dapat dimengerti oleh manusia gitu ya. Jadi nggak cuma bisa berjalan ketika di-compile, tapi dapat dimengerti oleh manusia gitu. Jadi programmer yang baik itu seperti itu. Lalu clean code is easy to understand and easy to change. Ya betul, Mas Lusmareto. Clean code itu sulit karena itu kan kita ngubah behavior dari programmer ya. Sekalipun kita udah buat guideline gitu ya. Kadang kita sebagai lead, misalkan lead developer, kita mau buat guideline ke masing-masing gitu, ke tim kita gitu, ke tim-tim developer atau programmer. Tapi mereka pun kadang belum tentu mau mengikuti ya. Bahkan yang kalau di SQL gitu yang tadinya kita merapihkan gitu ya, select, lalu selanjutnya di bawahnya from gitu ya. Ada juga yang kadang fromnya masih di samping, seperti itu. Memang susah untuk mengubah behavior dari programmer gitu ya. Apalagi kalau ternyata programmer seniornya malah yang nggak nggak menerapkan clean code itu lebih lebih susah kita bilanginnya gitu ya. Karena dia udah lama ya kayak gitu terus gitu ya. Makanya kadang kita sebaiknya bikin guideline sih, kayak penamaan variabel itu kita set up tuh di depan bahwa standarnya seperti ini. Kita harus standardize itu sih. Ya, clean code memang sulit gitu ya, tapi harus dilakukan gitu ya. Kita harus biasa. Nah, makanya buat teman-teman mungkin yang baru mulai gitu ya, atau nantinya mulai kerja gitu untuk menjadi programmer, sebaiknya udah menerapkan ini sih. Clean code itu harus diterapkan sama teman-teman. Gitu ya. Mindset teman-teman tuh harus mikirnya gimana ya kalau orang lain baca coding kita gitu ya, mengerti atau tidak gitu ya. Jadi bukan cuma sekadar compile berhasil udah gitu ya. Tuh, karena kan memang PR dari eh programmer itu ketika kita transfer knowledge ya. Kita transfer knowledge yang halnya teknis itu lebih sulit gitu ya dibanding kita transfer knowledge dari sisi bisnis gitu ya. Jadi itu lebih sulit. Ya harus pikir kasihan lah sama tim kita gitu lah istilahnya. Oke. Nah, kenapa clean code gitu ya? If the code is not clean to begin with,
it's going to be much more difficult to maintain, update, extend in the future. Jadi kalau kodenya tidak bersih gitu ya, ketika apalagi awal mulai, itu akan lebih susah untuk kita melakukan maintain, update dari codingannya, lalu extend, menambahkan ya di kedepannya itu akan susah. Gitu ya. Ya, jadi a lot of developer might think gitu ya. Pokoknya banyak developer yang mikir tuh my code is working well and my client is happy gitu ya. So why should I care about writing clean code gitu ya. Nah, ini yang salah gitu ya. Even if your code is working right now, gitu, you have to keep the future in mind. Ya, jadi kita harus cuma selesai di situ, tapi nanti kita pun pasti akan membaca coding kita sendiri atau mungkin orang lain baca coding kita. Kita harus memikirkan itu. Makanya mungkin bisa tuh Mas Rosmere itu di eh, kerjaannya atau di mana gitu ketika menerapkan clean code ini bikin standardize-nya gitu ya. Supaya nanti semua harus mengikuti itu. Jadi gampang gitu ya. Nah, how clean code yang pertama adalah use clear variable and function name. Ya, jadi pertama ada nama variabel bersifat deskriptif, nama variabel yang mudah dicari, lalu fungsi hanya memiliki satu tujuan dan seminimal mungkin. Ya, jadi fungsi-fungsi yang kita bikin atau function yang kita bikin tuh memiliki satu tujuan dan seminimal mungkin gitu, nggak ribet gitu lah. Lalu nama dan isi fungsi harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Misal perhitungan absen, nilai absen ya berarti itu buat ngitung nilai absen, jangan untuk menilai IPK dan mudah. Lalu argumen tidak terlalu banyak pada suatu fungsi. Nah, ini contoh-contoh dalam kita melakukan declare variabel atau dan functionnya. Jadi harus clear. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh yang bad, kita mendeclare variabel x time that now ISO format. Nah, jadi kan kita tujuan dari membuat variabel ini adalah untuk yang tadi ya, mendeclare tanggal hari ini. Makanya dia pakai function that.now.iso format. Padahal ini xtime ini nantinya kepake kita ketika mau baca tuh bingung gitu ya. Xtime tuh apa sih gitu. Padahal tujuannya adalah memanggil atau menyimpan tanggal hari ini. Nah, yang baik itu adalah kita simpan dengan nama kayak current date. Nah, kan kita kalau baca, oh current date, oh berarti ini variabel untuk menyimpan tanggal hari ini. Itu kan lebih mudah ya. Oke, ya ini ada lagi yang buruknya adalah result sama dengan serialize data mahasiswa. Nah, ini kita kayak melakukan parsing kali ya. Ya, jadi result ini ketika kita cari nantinya, kita control find, pasti akan banyak gitu ya. Padahal ini udah jelas yang dilempar adalah data mahasiswa. Gitu itu. Nah, kenapa kita cuma pakai result? Nah, yang baik itu adalah apa? Nah, ini kita menyimpan JSON-nya. Karena ini misalkan sifatnya adalah data mahasiswa bentuknya JSON, maka dia result JSON mahasiswa gitu ya. Nah, ini lebih gampang gitu kita mencarinya nantinya. Nah, kalau mungkin nanti teman-teman udah melakukan standardize penamaan variabel gitu ya di timnya. Nah, ini bisa pakai kayak gini misalkan. Yang pertama adalah tujuannya, lalu tipenya, lalu yang terakhir itu objeknya apa gitu ya. Misalkan seperti itu. Oke, lanjut ke function ya. Def get time list for in the list at eh list. Nah, ini tuh kayak nggak menjelaskan apa-apa gitu ya. Get them tuh apa sih sebenarnya? List itu apa gitu. Jadi nggak menggambarkan apa-apa. Tapi kalau yang bawah nih jelas gitu ya. Get flag cells, flag cellsnya kosong gitu ya. For cell in game board. Ya. Ini loopingnya jelas. Tuh, dan lebih mudah. Bacanya.
Oke, yang kedua adalah how clean code. Yang kedua adalah write good documentation. Jadi for your code so that future developer understand what your code is doing and why gitu ya. Nah, jadi biasakan juga setiap kali kita melakukan coding itu kita melakukan dokumentasi terhadap coding kita sendiri gitu ya. Karena eh itu akan memudahkan kita ketika nanti ada maintain gitu ya. Kita nggak harus langsung ngebuka codingannya, tapi kita bisa jadi baca dokumentasinya dulu gitu ya. Dan ketika kita ya kan namanya kerja pasti nantinya misalkan pindah ke bagian lain gitu ya. Nah itu kita gampang melakukan transfer knowledge gitu ya. Kita kasih aja dokumentasi kita, mereka pelajarin. Kalau nggak ngerti nanti tinggal tanya gitu ya. Jadi kita nggak perlu ngejelasin dari awal. Seperti itu. Oke, nah, lanjut. Yang ketiga ada be konsisten. Jadi ketika kita melakukan ngoding itu kita konsistensi adalah yang utama gitu ya. Jadi people shouldn't be able to look at the code base and tell exactly who wrote each line of code without a git blame. Ya, ya. Jadi orang itu karena kita konsisten gitu ya, orang itu bisa apa ya, bisa melihat codingan itu, oh ini codingannya si A gitu ya. Dia bisa langsung lihat gitu ya, karena kita konsisten gitu dari sisi penamaan dan lain-lainnya. Urutan itu juga penting gitu ya. Karena konsisten jadi lebih mudah. Nah, yang terakhir adalah enkapsulasi dan modularization. Ya, group like variable and function in order to make your code more usable and understandable. Ya, jadi kita melakukan grouping variabel dan function gitu ya. Kita melakukan kelompokan gitu ya. Jadi membuat orang itu lebih mengerti dan itu lebih dapat digunakan kembali gitu ya. Lalu kita melakukan break long program into different files ya. Jadi kita pecah juga kadang em, program yang panjang itu kadang kita pecah juga menjadi beberapa class misalkan tahu beberapa file ya. Jadi coding kita itu udah modular gitu ya. Jadi per modul lah istilahnya. Lalu long file are often hard to sift through. Jadi tadi ketika kita memberi long program gitu menjadi different file itu coding kita itu lebih mudah gitu ya. Lebih modular dan lebih mudah dicerna lah. Long file are often hard to sift through ya. Jadi file panjang seringkali sulit juga nih untuk di lakukan gitu ya. Ya, sulit untuk disaring dan kayaknya you may want to use small chunks of code from project to project. Jadi kalau uh, file yang panjang tuh kita sulit untuk disaringnya, untuk sulit untuk dibaca. Jadi kita memecah coding menjadi kecil-kecil gitu ya dari project. Lalu group like items in your code so that it's more reusable. Jadi kita melakukan grouping gitu ya. Kita melakukan grouping terhadap item dari codingan kita gitu. Seperti itu. Nah, ini encapsulation dan modularization ini part dari OOP ya, teman-teman. Oke. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini, teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Tadi yang belum saya absen ada 3 ya. 11 Maret itu.
Saya izin share screen ke ke absen dulu ya. 11 Maret. Pilihan. Mas Fajar Nur Sidik. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.